أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الرحمن ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيله حق جهاده إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar semaksimal mungkin agar ketakwaan ini tidak lepas dari diri kita. Sebagaimana yang biasanya disampaikan di setiap awal khutbah, diambil dari surat Ali Imran ayat 102. Yang tadi sudah sama-sama kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kita ini mati dalam kondisi kita itu kecuali dalam kondisi kita ini Islam, kecuali kita ini tunduk ketika kita ini patuh kepada apa-apa yang memang telah Allah perintahkan kepada kita. Jumat ini adalah Jumat terakhir di tahun 2021. Dan biasanya cukup banyak persiapan yang dilakukan untuk menghadapi akhir tahun ini. Kita disibukkan dengan persiapan untuk menyambut tahun yang baru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang pantas untuk kita perhatikan bahwa tahun baru ini adalah merupakan rentetan dari ibadah yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita Kristiani. Peringatan tahun baru itu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa Natal yang kemarin mereka peringati pada tanggal 25 Desember. Nah, ayat yang tadi kita bacakan sebelumnya itu didahului oleh dua ayat sebelumnya. Surat Ali Imran ayat 100 dan surat Ali Imran ayat 101. Yang khitabnya juga sama, Allah memanggil kepada orang-orang yang beriman.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Baru kemudian Allah lanjutkan dengan ayat berikutnya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kehati-hatian yang Allah titipkan kepada kita di dalam ayat yang tadi sama-sama kita baca, kita dengarkan. Allah katakan apa kepada kita? Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kamu mengikuti sebagian dari ahli kitab tadi, ya, sebagian dari ahli kitab itu, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka itu akan menjadikan kalian kufur setelah kalian beriman. Hati-hati, kata Allah, mengikuti tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh orang-orang saudara-saudara kita yang tidak seagama dengan kita, ahlul kitab, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Dan kemudian Allah bertanya, dan sebenarnya ini bukan sebuah pertanyaan, tapi ini merupakan sebuah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan keheranan sebenarnya. Bagaimana mungkin? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian kufur sementara kalian telah Allah berikan Al-Qur'an dan bersama-sama dengan kalian ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul telah mengingatkan kepada kita bahwa apabila kita berpegang teguh kepada kedua hal ini, kata Rasulullah SAW, ya, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Lan tadillu abada man tamassaka bihima, kitab Allah wa sunnati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita tidak disesatkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan gambaran kepada kita, berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian di situ ada sebuah pertanyaan yang bukan pertanyaan sebenarnya, tapi memperlihatkan betapa kita ini sangat mudah nantinya untuk digelincirkan. Makanya Allah bertanya, bagaimana mungkin? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Gimana mungkin kita ini digelincirkan? Bagaimana mungkin kita digelincirkan? Sementara ada ayat-ayat Allah, Allah telah memberikan kepada kita ayat-ayatnya, dan bersama kita itu Rasulullah SAW, yang kita ikuti sekarang adalah sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita menghargai mereka, saudara-saudara kita yang pada saat ini memperingati Natal. Kita menghargai mereka yang memperingati tahun baru, silahkan. Silahkan mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Silahkan jalankan peribadatan kalian sesuai dengan apa yang kalian yakini. Tafadhal, kita bilang silahkan. Tapi kita pada saat ini sudah diberikan rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sudah diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengingatkan kepada kita, barang salah satu dari kebaikan, ya, kebaikan keislaman seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam bahasa manajemen mutakhirnya sekarang ini dikatakan non-added value activity. Pekerjaan yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Dan itu adalah bagian dari kebaikan kita sebagai seorang muslim. Kalau kita lihat dari sejarahnya, tahun baru ini apa yang melatar belakanginya? Adakah sesuatu yang kemudian akan mendatangkan, menambah keimanan kita?
Kalau tidak, ya tidak usah. Bagaimana dengan tahun baru Islam? Tahun baru Islam itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana Umar bin Khattab mengatakan, kenapa Umar bin Khattab pada saat itu menentukan ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kenapa dimulai pada tanggal 1 Hijrah itu? Umar bin Khattab mengatakan apa? Al-hijrah farqat bainal haqq wal batil. Hijrah itu memisahkan antara hak dan batil, maka jadikanlah itu awal penanggalan. Masya Allah. Tidak main-main yang melatar belakangi ditentukannya penanggalan Hijriyah. Dimulai dengan hijrah karena apa? Hijrah itu memisahkan antara hak dan batil. Itu latar belakangnya, jelas latar belakangnya. Dan kita bisa melihat nilai ketauhidan yang latar belakanginya. Kita tidak melarang saudara-saudara kita tadi untuk menjalankan apa yang mereka yakini sebagai keyakinan mereka. Tapi marilah kita pada saat ini untuk juga menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang diperintahkan Allah. Dan sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apalagi di tengah kondisi yang seperti ini, alangkah lebih baiknya kita pada saat ini mempersiapkan diri kita menghadapi tahun depan yang mungkin kita katakan kita juga belum tahu kondisinya seperti apa. Kondisi ekonomi, ya insya Allah kita berusaha pada saat ini, umat Islam insya Allah berusaha pada saat ini dengan semua hal yang kita miliki, dengan infak, sedekah, wakaf kita berusaha untuk mendistribusikan harta kita secara lebih baik kepada saudara-saudara kita, mengajak mereka untuk bisa keluar dari kondisi yang memberatkan mereka. Kondisi berat, dan tidaklah usah kemudian kita terjebak dalam pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya nanti hanya memberikan kemubaziran saja. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwa orang-orang yang terjebak dalam kemubaziran ini adalah mereka itu seperti saudaranya syaitan. Allah katakan mereka itu seperti saudaranya syaitan. Inilah yang mungkin menjadi bagian dari apa yang perlu kita persiapkan di dalam menyambut pergantian tahun ini. Walaupun ini sebenarnya bukan datang dari kita, ya, tapi karena kita masih berada di dalam penanggalan miladiyah ini, maka alangkah baiknya apabila kemudian aktivitas kita lebih kita arahkan kepada aktivitas yang memberikan kemanfaatan bagi saudara-saudara kita, bagi umat Islam. Karena masih banyak yang lain yang membutuhkan uluran tangan kita dalam kondisi yang seperti ini. Yang kedua, ya, kita juga baru saja mendengar bahwa varian baru itu sudah masuk. Ya, alangkah baiknya kemudian kita juga berhati-hati. Berhati-hati untuk menjaga agar tidak sampai terjadi lagi infeksi yang masif. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal ini. Insyaallah dengan cara seperti itu kita bisa mendapatkan kemanfaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa sunnah wa bi ni'matil jihad wa da'wah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu innallaha yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukaffi mazidah. Rabbana lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan kama athnayta ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita daiman abada, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولأزواجنا ولأولادنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ضليلا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة إلا قضيت ويسرته. اللهم نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراكة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة يا الله بعد الموت. اللهم يا رب، اللهم يا الله هون علينا في سكرات الموت، هون علينا يا الله في سكرات الموت، هون علينا يا الله في سكرات الموت، ونجاة من النار، ونجاة من النار، ونجاة من النار يا الله، وعافى إن الحساب، وعافى إن الحساب، وعافى إن الحساب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا يا الله جنة مع الأبرار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. صلى محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.